Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Albina dengan NIM 324 10 10 10 Di sini saya akan menjelaskan yaitu LKM 9 yang pertama yaitu ulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum namun menggunakan studi kasus pada dataset yang ada di PPT. Nah, setelah saya analisis untuk kodenya yaitu seperti ini. Dan dalam kasus ini kita mencoba memprediksi apakah seorang mahasiswa akan drop out atau tidak dengan menggunakan data yang telah disediakan. Evaluasi dilakukan menggunakan confusion matrix yang menunjukkan bahwa model berhasil memprediksi 4 mahasiswa DO dengan benar. Nah, 3 mahasiswa tidak DO dengan benar, serta menghasilkan 2 kesalahan prediksi positif dan 1 kesalahan prediksi negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa model cukup handal dalam mengenali mahasiswa yang benar-benar mengalami DO dengan recall sebesar 80%. Meskipun tingkat presisinya masih tergolong sedang. Secara keseluruhan, model mencapai tingkat akurasi sebesar 70%, yang berarti dari 10 prediksi. 7 diantaranya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai F1 skor yang diperoleh sebesar 72,73% mencerminkan keseimbangan yang cukup baik antara kemampuan model dalam mengidentifikasi DO secara akurat dan menghindari kesalahan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup layak untuk digunakan dalam memantau potensi DO mahasiswa, meskipun masih ada ruang untuk. Kemudian yang kedua itu adalah jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi, kapan lebih cocok menggunakan recall, dan F1 skor untuk studi kasus tersebut. Jadi pada kasus prediksi mahasiswa kemungkinan mengalami dropout menggunakan akurasi sebagai matriks utama menjadi kurang efektif apabila jumlah data pada tiap kelas tidak seimbang. Misalnya jika sebagian besar mahasiswa berada pada kategori model bisa saja menghasilkan akurasi tinggi hanya dengan selalu memprediksi tidak DO, meskipun sebenarnya gagal mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar akan DO. Oleh karena itu, akurasi lebih sesuai digunakan ketika data terdistribusi secara merata dan risiko kesalahan dari dua jenis, false positif dan false negatif yang dianggap setara. Mungkin selanjutnya yaitu adalah hasil analisis, yaitu yang dimana berdasarkan hasil evaluasi, model menunjukkan akurasi sebesar 70%, recall sebesar 40%, presisi sebesar 66,67%, dan F1 skor sebesar 72,73%. Meskipun akurasi tergolong cukup baik, metrik recall dan F1 skor lebih tepat digunakan untuk menilai performa model dalam kasus ini. Karena fokus utama adalah mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar berpotensi DO, nilai recall yang tinggi mengidentifikasi bahwa sebagian besar mahasiswa DO berhasil dikenali oleh model. Sedangkan F1 score menggambarkan keseimbangan antara ketepatan dalam memprediksi DO dan jumlah mahasiswa DO yang berhasil. Secara keseluruhan, model sudah bekerja dengan cukup efektif, namun masih perlu perbaikan agar dapat mengurangi kesalahan dan memprediksi mahasiswa yang sebenarnya tidak. Nah, kesimpulannya itulah model yang digunakan untuk memprediksi mahasiswa yang bersifat dropout, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan nilai akurasi sebesar 70%, recall 80%, dan F1 score 72,73%. Dalam situasi seperti ini, recall dan F1 score memberikan gambaran yang lebih relevan dibandingkan akurasi, karena sangat penting untuk peran mahasiswa yang benar-benar membutuhkan perhatian. Meskipun model yang sudah dapat mengidentifikasi besar mahasiswa yang akan penyempurnaan masih diperlukan agar model semakin akurat dan kesalahan dalam klasifikasi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.